A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Kita awali majelis ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, merahmati kita, menyayangi kita semua, memberikan kita banyak-banyak taufik dan hidayah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat afiat semuanya insyaallah. Terima kasih Bang Haji Edwin yang sudah mengawali majelis ini, luar biasa. Yang paling mahal dari majelis kita malam hari ini adalah kehadiran Bang Haji Edwin, guru saya, sahabat saya, tempat saya suka curhat kalau lagi pusing. Kalau ngopi sama Bang Edwin jadi tenang ya. Wali Allah tuh begitu, kekasih Allah. Jadi dia pura-pura aja pengusaha tur, aslinya ustadz ya. Jadi kawan-kawan sekalian, semoga semuanya bisa ke Baitullah ya insyaallah. Maka sebelum minta ke Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sering-sering kita hobi, sering-sering kita suka ke masjid ya. Masjid Al-Murabbi ini juga Baitullah. Mudah-mudahan kalau kita hadir terus ya, fingerprint terus nih, sujud print ya, bukan finger ya. Sujud print kita di sajadah Al-Murabbi ini, Allah undang kita insyaallah. Ini Adit, saya minta tolong zoomnya di blast ke grup majelis, kayaknya belum di blasting supaya jamaah lain bisa nyimak. Baik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan ngaji ibrah surah Ad-Duha. Surah apa? Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini menjadi kajian yang sangat penting untuk kita kaji, karena surah Ad-Duha ini hadir dalam konteks Nabi Muhammad SAW itu tidak kedatangan wahyu dalam beberapa pekan. Ada mufasir yang menjelaskan 14 minggu wahyu nggak turun. Ada yang mengatakan 40 hari dan seterusnya. Intinya ada jeda. Ayat itu tidak turun di fase Mekah. Maka ketika ayat ini tidak turun, kafir Quraisy itu mengejek-ngejek Nabi. Ada yang mengejek Tuhanmu meninggalkanmu, bahkan ada yang mengejek setan yang memberikan kamu ayat meninggalkanmu. Ini juga menjadi bukti bahwa ayat Allah dalam Al-Quran bukan dari karangan Nabiullah Muhammad SAW. Karena kalau memang karangan, seminggu nggak ada, Nabi ngarang. Nabi nggak ngarang, Nabi bilang belum turun wahyu. Itu jedanya lama. Padahal sebelumnya berturun rentetan.
Maka mulai di sini ada perasaan ditinggalkan, ada perasaan kemudian khawatir, wajar, manusiawi. Maka surah Ad-Duha ini ya tanda petik memberikan kabar gembira di hati Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah nggak meninggalkan. Ya, itu intisari dari surah Ad-Duha. Maka ini juga yang harus kita bangun di dalam perspektif kita dalam hidup. Hutang belum lunas itu bukan berarti Allah meninggalkan. Kalau memang masih bisa sujud, masih bisa taat kepada Allah, Allah nggak pernah meninggalkan kita sama sekali. Suka-suka Allah saja kan, yang kita ini hamba, suka-suka Allah saja. Hadir di belakang istri saya Kak Nirwana, kanker rahim stadium 3 lanjut. Alhamdulillah kemarin cek darah setelah kemoterapi ketiga, secara ilmiah kankernya sudah hilang. CA125-nya di bawah 35. Terima kasih atas doa antum semua majelis. Insyaallah mudah-mudahan sembuh afiat. Istri saya kurang apa Kak Ana? Bikin makan hampir 7.000 porsi setiap hari, berkah box balai saji, ngurusin duafa, ngurusin masjid, datang kanker. Bisa punya 1.000 alasan untuk marah sama Allah, bisa punya 1 juta alasan untuk ngambek sama Allah. Kita tutup aja lah ini dakwah. Di tengah sakit kanker saya juga harus bangun platform dakwah DP Foundation sama Kang Dewa di Musinin Club. Saya harus tinggalkan Balikpapan. Itu mirip kayak Nabi Ibrahim ninggalin Siti Hajar di lembah. Udah kamu sendiri di Balikpapan, aku yakin bisa. Punya alasan, berjuta-juta alasan untuk ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau alhamdulillah Allah jaga hati beliau untuk berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini Abi ingin menyemai ini kepada antum semua, menyemai ayat surah Ad-Duha ini kepada antum semua. Kenapa? Karena jangan sampai perasaan ini hinggap di kita. Udah pakai jilbab bagus-bagus, udah ngaji bagus-bagus, berumah tangga dengan aktivis dakwah lalu cerai. Yang disalahkan Allahnya, yang disalahkan haroka dakwahnya, yang disalahkan pengajiannya. Ya cerai saja. Muhasabah saja. Kenapa terjadi seperti itu? Nggak usah tiba-tiba lepas jilbab. Sering kita dengar, hijrah baik-baik, menikah, rumah tangga Islam baik-baik, dikecewakan dengan orang yang dianggap soleh, lepas jilbab, marah sama Allah, kembali lagi mabuk, kembali lagi dugem. Ini apa-apaan? Nggak ada juntrungannya begitu kawan-kawan sekalian. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah menguji kita. Bisyari wal khairi fitnah. Coba lagi. Bisyari wal khairi fitnah. Kiai Luqman mengatakan surah An-Nahl ayat 30, ayat 4:30 sore 16:30. Liyabluwakum bisyari wal khairi fitnah. Allah akan uji kamu dengan keburukan dan Allah akan uji kamu dengan kebaikan, dua-duanya juga ujian. Banyak yang gak suka ujian, banyak yang suka juga ujian. Gak ada follower ujian, banyak follower juga ujian. Sama kayak Bang Edwin lah ya. Gak ada jamaah ujian, banyak jamaah ujian. Ustadznya lagi ujiannya. Iya. Jadi banyak jamaah ujian, gak ada jamaah ujian, dua-duanya ujian. Ya. Belum ada Musinin Club susah duit ujian. Dulu di Al-Latif Senin malam ngaji, Senin siang beras nggak ada. Senin malam mau ngaji, Senin pagi uang makan nggak ada. Itu etapa Masjid Al-Latif dulu. Kita bangun sama-sama majelis after work, murid-murid Abi banyak di sini. Ada uang juga ujian. Begitu uang banyak yang diurus. Akhirnya malah abinya, murobinya, ustadznya nggak ada. Dulu ada kajian relawan, sekarang udah mulai telat-telat datang. Ujian juga. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita harus melihat semua perspektif baik dalam kacamata hidup kita ini. Jangan kita cepat-cepat memvonis. Ya. Surah Ad-Duha. Coba sama-sama surah Ad-Duha. Ini nggak janjian sama Haji Edwin. Ya. Amalan di
Salat duha. Nah, ini kita bahas surahnya Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surah 93, 11 ayat. Perhatikan ini strukturnya, 11 ayat. 2, 3, 3, 3. Ulangi. 2, 3, 3, 3. Surat Duha ini ada 4 bagian besar. Bagian yang pertama adalah sumpah Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad-duha wal laili idza saja. Ulangi. Wad-duha, do, wad-duha, haknya haluar, wal laili idza, zal, tidak boleh berdesis, sifat wal makhraj huruf, idza saja. Wad-duha, ulangi. Wal laili idza saja. Wad-duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan apabila malam ketika dia sunyi. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu penting. Mengapa surah ini diawali dengan terangnya Ad-Duha dan gelapnya malam, Al-Lail? Karena itulah kekuasaan Allah. Allah bisa bikin hidup kita terang, Allah bisa bikin hidup kita gelap. Dan dua waktu ini dua waktu utama. Wad-Duha itu waktu produktif, di mana hari penuh energi, pagi hari ba'da syuruk sampai kemudian jelang zuhur. Yang ini kemudian di surah An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ulangi. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah buat siang itu untuk kerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Dan malam itu untuk selimut. Ini kalau di Qur'annya di depan. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Al-Lail ketika dia telah sunyi gelap menandakan sepertiga malam terakhir. Makanya saya pernah ketemu buku tahajud di siang hari. Maksudnya apa tahajud di siang hari? Nilai sebetulnya ibadah sunnah yang cukup kuat bisa setara dengan Qiyamul Lail itu adalah duha itu. Makanya kalau Qiyamul Lailnya berat, makanya duhanya jangan sampai luput. Ya. Jadi ahli ibadah di saat terang, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang malam itu berat, bangun malam itu berat, siangnya kita nggak boleh lepas. Nah, dua ayat pertama ini adalah Allah bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan, Ad-Duha dan Al-Lail. Maka lihat ayat 3, 4 dan 5-nya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ulangi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ya, da'aka meninggalkanmu, ma tidaklah, wadda'aka meninggalkanmu, rabbuka Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak juga Allah itu membenci. Jadi ini harus kita, ini seperti Allah Azza wa Jalla berbicara ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang benci kamu, urusan ayat itu belum turun, itu suka-suka aku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah meninggalkan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirat, dan akhir nanti itu, akhirat itu khairun laka. Coba lagi. Khairun laka minal ula. Walal akhirah, dan al akhirat itu khairun laka, akan lebih baik untukmu minal ula. Apa itu al ula? Permulaan ini. Maka tafsir pertamanya adalah akhirat itu wahai Muhammad akan lebih indah dari permulaan ini, dari dunia ini. Kenapa? Karena di Mekah Nabi Allah Muhammad SAW dipinggirkan dari masyarakat. Setelah jadi nabi itu banyak cobaan. Ya.
Banyak kemudian yang nggak suka. Ya sama kayak Kang Haji Dewa, ya kan? Waktu ngomongin motivasi bisnis semuanya suka. Begitu dimasukkan kajian, begitu dia masukkan narasi sedekah, mulai banyak yang nggak suka. Begitulah dakwah. Ya, begitulah konsekuensi dari dakwah itu. Maka Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Walal akhirah, coba lagi. Khairun laka minal ula. Nah, termasuk ini sebetulnya ending dari semua ini, akhir dari semua ini akan happy ending dari permulaannya. Nah, ayat kalau ngaji surah Ad-Duha ini sambil sholat, inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Adit, nggak ada yang ninggalin kamu. Wahai Abu Laden, nggak ada yang ninggalin kamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wahai Abu Laden, nanti ini ujungnya happy ending. Memang sekarang berat. Ya, keliling ceramah nggak ada yang mau pakai, berat memang. Sudah bikin poster nggak ada yang mau ngundang, berat. Tapi khairun laka minal ula, itu janji Allah. 3 ayat ini Allah janji. Dan Allah tutup di ayat kelima. Allah tutup di ayat kelima. Wala saufa yu'tika. Ulangi. Rabbuka fatardo. Ya. Maka sungguh kelak yu'tika, Allah akan kasih ke kamu, Rabbuka, dari Tuhanmu, fatardo, sesuatu yang engkau ridho. Apa maksudnya? Nanti Allah kasih yang bikin kamu senang, nanti Allah kasih yang bikin kamu ridho. Karena ini perspektif jiwa kita hari ini, kawan-kawan. Yang berhutang pengen hutangnya lunas, benar? Ya Rob, saya sudah bolak-balik Al-Murabbi, ya Rob. Saya sudah bolak-balik jadi givers. Saya sudah bolak-balik angkat beras ini. Tapi mana rezekimu ya Allah? Mana lunas hutangmu ya Allah? Nah, ini hatinya sebagai manusia ada nggak ridho sama Allah? Ya Rob, kan saya ngetes Qur'annya. Kenapa Haris yang umroh? Kata Abu Laden. Ini penghafal Qur'an, saya ngetes. Kenapa yang berangkat Haris? Kata Abu Laden. Ini misal ya. Saya juga nggak tahu benar atau enggak. Maka Abu Laden bertanya-tanya, kenapa kok saya nggak berangkat? Nah, apa janji Allah? Nanti Abu akan aku kasih yang ridho. Langsung haji, mungkin. Nah, ini kita harus 3 janji Allah. Coba sama-sama, ayat 3 Allah nggak meninggalkan. Coba lagi, ayat 3 Allah nggak meninggalkan, nggak benci sama kita. Ayat yang keempat, nanti ujungnya happy ending. Nanti ujungnya happy ending. Sabar. Ya memang sekarang bercerai, ya memang sekarang harus jauh dari anak, memang sekarang diomongin ipar, enggak apa-apa. Memang itu episodenya. Memang sekarang dimusuhin satu circle dulu di bisnis, enggak apa-apa. Memang sekarang difitnah di perusahaan, dibilang ini, dibilang itu, enggak apa-apa. Tapi apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau kamu bersama Allah, kalau kamu bersama Allah, itu syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Gimana mau gaya-gaya ntar happy ending, tapi maksiat terus sama Allah, membangkang terus kepada Allah, itu susah juga. Amal dakwah nggak ada, amal soleh nggak ada. Hari-hari sibuk ngomongin orang. Sekarang kalau saya dipancing-pancing sama orang, Ren ini dia posting ini kayaknya nyindir ente, saya bilang urat baper saya udah nggak ada nih, sibuk, saya bilang kayak gitu. Aneh sibuk ngurusin umrah hufaz, ngurusin DP manajemen, investasinya Kang Dewa, ada 5 unit bisnis. Jadi kalau mau baper nggak ada waktu. Bagus juga kadang-kadang sibuk itu ya. Makanya kalau antum baper itu, setannya masih bergelayut di hati, itu cuma satu aja ciri-ciri, kurang kerjaan. Apa? Kurang sibuk. Apa? Nanti datang ke Haji Edwin kantor Bitur, Bang, saya mau sibuk Bang, angkat koper kayak apa kayak gitu. Minimal sampai Bandara Suta, cari kerjaan.
Jadi janji Allah yang pertama, Allah nggak ninggalkan, Allah nggak benci. Janji Allah yang kedua di ayat 6, walal akhiratu khairun laka minal ula. Termasuk al-ula ini loh yang awal-awal. Ustadz, saya sudah lulus, susah cari kerjaan. Saudara saya semua sudah kerja, bisa membahagiakan orang tua, kirim uang. Saya ini di masjid terus. Memang kadang-kadang juga orang tua sadis juga ya. Kalau curhat sama saya, anak saya ngaji sama ustadz, nggak kerja-kerja. Kadang-kadang sadis juga. Bukan antum aja yang bergetar imannya, saya juga bergetar. Udah lama ngaji sama ustadz masih nganggur juga. Mana Allah tuh, gitu orang tua tuh, bener. Kalau curhat sama saya, maka saya juga menghibur hati saya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nanti ujungnya baik. Dan apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka. Coba lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti kemudian udah ada. Nanti kemudian Allah akan memberikan kamu yang kamu tuh ridho. Sabar aja. Ya sabar. Istri saya Kak Ana udah amalia dakwah kena kanker rahim stadium 3. Ya sabar beliau. Ya, sekarang kalimat beliau kuat. Ibu-ibu sangka baik kepada Allah. Karena yang ngomong kanker stadium 3. Berderai air mata kalau ketemu Kak Ana ibu-ibu. Karena dapat hadiah dari Allah kanker stadium 3. Alhamdulillah sembuh juga, CA125-nya turun. Kemoterapi hanya 3 kali. Gitu-gitu aja teman-teman. Wala saufa yutika rabbuka fatardo. Tidak ada yang menyeramkan di dunia ini selain kita meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya nggak begitu berbahaya. Yang lainnya tidak begitu berbahaya. Antum nggak punya pekerjaan itu nggak bahaya. Sholat aja di masjid. Buktinya bisa makan PDP, prasmanan dakwah pengasuhan, enak lagi makanannya. Nggak begitu berbahaya. Nggak punya pekerjaan nggak begitu berbahaya. Datang 5 keluarga ke majelis pengasuhan, pulang 5 kilo beras, 5 sarden. Bisa cukup untuk seminggu tuh, udah dihitung. Nggak berbahaya kawan-kawan sekalian. Yang berbahaya itu jika kita kehilangan sangka baik kepada Allah. Yang berbahaya itu kalau kita cabut jilbab kita. Yang berbahaya itu kalau kita ngambek sama masjid. Baru amaliyah di Masjid Al-Murabbi Selasa malam 4 pertemuan. Mana nih, saya udah di masjid 4 pertemuan tiap Selasa sebulan. Mana pertolongan Allah nggak kelihatan? Maksiatnya 20 tahun, ribanya 15 tahun, menyakiti hati orang tua 7 tahun setengah. Amalia di Masjid Al-Murabbi sebulan, minta cepat-cepat selesai, nggak boleh. Pakai ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. 1, Allah tidak meninggalkan, Allah nggak benci. 2, halo? 2, happy ending. Akhirat nanti akan lebih baik daripada permulaan. Ya termasuk nanti di surga kawan-kawan sekalian. Hadis Nabi Muhammad SAW, kamu bayangkan yang paling indah di dunia, di surga lebih indah lagi dari itu. Kamu bayangkan rumah paling besar, paling megah di dunia, kamu desain, nanti di surga lebih hebat lagi dari itu. Tapi kamu bayangkan yang paling mengerikan di dunia, di neraka nanti lebih mengerikan lagi dari itu. Itu akhirat kawan-kawan sekalian. Sabar bentar. Coba lagi apa? Sabar bentar. Abi 36, 36 kalau ngikutin Nabi 63, ya 20 sekian tahun lagi. Itu juga kalau GR sesuai kuota 63 tahun. Ya, Habib Nabil Al-Musawa, Ustadz Arifin Ilham itu before 50, around 50. Jadi dunia ini tidak panjang kawan-kawan sekalian. Maka tidak boleh kita merasa di dunia ini segala-galanya. Bahagia ada ujungnya. Coba lagi, bahagia ada ujungnya. Nggak bisa di dunia ini bahagia terus. Mati selesai. Sedih juga nggak akan sedih terus. Ya.
Ada orang banyak masalah, kita tanya, bang kenapa semangat terus bang? Masalah abang ini banyak. Bosan juga saya sedih. Bisa bosan sedih itu? Hah? Antum kalau nangis tiap hari sedih, coba akhwat, apa nggak bosan dalam kamar nangis, dalam kamar nangis? Kadang-kadang bosan juga. Jadi sedih juga ada bosannya juga, meratapi nasib juga ada bosannya juga. Bagian ketiga, di bagian ketiga Allah Azza wa Jalla di ayat 6, 7, 8 kasih bukti ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Coba lagi. Alam yajidka, apakah bukankah tidakkah aku mendapati kamu yatiman, seorang yatim, fa'awa, kemudian aku kasih perlindungan. Allah kasih memori lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ingat nggak dulu waktu kau lahir, ibumu masih ada tapi ayahmu tiada. Engkau sekian tahun ibumu tiada, engkau tinggal sama kakek Abdul Muthalib. Lalu kemudian ingatkah engkau wahai Muhammad SAW, setelah kakek meninggal engkau tinggal dengan pamanmu, hidup, sehat, afiat, jadi orang besar. Maka ini Allah didik kita juga, jangan terlalu dramatis. Misalnya udah gede begini ya, usia 20 tahun, usia 30 tahun, susah Ustadz. Pertanyaannya, sekarang kok hidup? Bukankah dulu sulit? Bukankah waktu ke Bandung dari Garut meraba-raba, akhirnya ada yang nampung? Bukannya dulu juga susah, tapi kemudian sekarang hidup? Bukankah Allah banyak menolong? Kalau kemarin ditolong, kenapa sekarang jadi ragu? Di Quran itu rumus kebahagiaan sederhana. La khaufun alaihim, coba lagi, walahum yahzanun. Tidak berlebihan khawatir tentang masa depan dan tidak sedih atas apa yang terjadi. Itu aja rumus bahagia. Kita ini ngapain kita khawatir, kawan-kawan sekalian? Ya. Saya ngelihat Bang Haji Edwin ini kan kalau urusan bikin dan ngejalanin tur ini kan jantungnya harus 9. Suka-suka Saudi visa, suka-suka kerajaan, regulasi berubah-berubah. Tapi saya lihat beliau ini senyum aja. Masalah seberat apapun senyum aja. Karena kalau kita tarik memang sudah melewati berbagai masalah ya. Jadi kalau kata Bang Haji Edwin yang kemarin aja lewat, masa sekarang enggak? Ah itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu sendiri? Saya kalau ada ayat ini, saya ini anak mama sebetulnya ya. SD, SMP, SMA tuh nggak bisa ngurus diri sendiri. Kuliah di TB langsung ngekos di Cisitu, ditinggal sama bapak, ditinggal sama mama. Itu bingung saya, di Cisitu indah itu. Makan bingung, saya sempat 3 bulan cuma bisa makan nasi padang aja. Karena saya orang Banjar nggak bisa lalapan, masuk warteg selada lalapan lagi. Nggak nyambung, yang nyambung cuma Singgalang Jaya tuh Bagus Ismail itu. Sampai hafal udahnya itu, anak ini lagi. Ya memang waktu kita sendiri kita bingung, tapi kan Allah kasih kita hidup. Seberat apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan waktu kamu dolan di sini bukan sesat maknanya, tapi waktu Nabi kebingungan, fahada, Allah kasih Nabi petunjuk. Kapan? Gua Hira. Usia 40 tahun, sudah financial liberation 3 tahun terakhir menjelang 40 tahun, Nabi banyak naik ke Gua Hira. Apa? Gelisah. Kenapa bangsaku begini? Kenapa bangsaku lemah? Kenapa nggak seperti Romawi? Kenapa nggak sehebat Persia? Itu yang menyelimuti jiwa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Bingung saja aku kasih petunjuk. Dan yang terakhir, wa wajadaka ailan fa'agna. Dan ketika kamu kekurangan, aku kemudian beri kecukupan. Nah ini 3 hal yang Allah ingatkan kepada kita. Bagian ketiga, kita ini tidak mungkin tidak dapat perlindungan. Buktinya sekarang hidup.
Sesusah apapun kita masih bisa makan. Nggak usah jauh-jauh, bisa duduk di Masjid Al-Murabbi, bisa berjamaah. Antum tadi duduk, datang makanan, coba itu dimaknai besar. Antum nggak pesan, antum nggak minta, antum duduk, rezeki datang. Di sini mungkin ada yang diajak sama kawan-kawannya. Antum nggak minta kan, datang beras sama sarden, datang satu. Betapa Allah ini lebih banyak memberi apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita minta. Coba lagi. Allah memberi apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita minta. Banyak Allah kasih. 3. Nah, maka setelah Allah berikan 3 ibrah ini, masuk di bagian yang terakhir, fa'ammal yatima fala taqhar. Coba lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka di bagian yang keempat ini, gimana supaya kemudian pertolongan itu datang? Gimana kemudian supaya ayat turun, pertolongan cepat hadir? Bagaimana supaya kemudian janji Allah, fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda walal akhiratu khairun laka minal ula. Gimana supaya itu semua datang, happy endingnya datang, hal yang kita ridhoin itu datang? Allah kasih kunci di 3 ayat terakhir. Gitu cara baca surat Duha ini. Fa'ammal yatima fala takhar. Maka kalau kamu ketemu sama anak yatim, jangan engkau kasar. Di sini qahar ini memaksa. Al-qahar itu Allah maha memaksa. Allah maha mengontrol, dominan. Nah, maka kita sama anak yatim harus kita punya perilaku baik. Ayahnya sudah tiada, apalagi ibunya sudah tiada. Dia nggak bisa kayak anak kita yang kita bisa peluk tiap hari, bisa beli mainan, bisa merengek itu. Anak-anak yatim harus kita sayang. Nggak tahu udah jalan belum ini? Adit, program Edit. Kalau kawan-kawan yatim di sini dihibur, ya. Setiap Selasa malam disediakan transport, disediakan hadiah. Abi udah anggarkan itu di foundation, ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sama generasi, sama anak-anak, jangan kita kasar. Wa amma sa'ila, coba lagi. Wa amma, dan adapun sa'ila, Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku minta. Sa'ila yang minta, ya, yang meminta. Abi selama antum ada di grup majelis pengasuhan, WA baik-baik, pasti saya forward ke Adit. Ustadz, saya ada kesulitan begini. Kalau masih masuk akal angka bantuannya, saya pasti forward ke Adit. Oh, mau diusir dari kontrakan, kayaknya butuh 500.000, masih mungkin kita bantu, saya pasti forward ke Adit. Ya, kapan saya blok kalau ngomel-ngomel? Masa begini aja nggak bisa dibantu, Ustadz, ngomel, saya blok. Tapi kalau baik-baik, pasti saya arahkan. Jadi orang itu sampai minta berarti butuh. Coba lagi. Orang itu kalau sampai minta, sampai ngeluh berarti butuh. Maka kalau antum alergi sama orang yang butuh, masuk golongan surat Ad-Duha ini. Wa amma sa'ila fala tanhar. Pada orang yang butuh, jangan kita kasarin. Ya. Kecuali kalau dia kayak tadi tuh, marah aja. Kalau batas sabar kita lemah, ya udah kita diamkan. Tapi kepada yang minta, ya. Makanya di sini Abi minta kepada the givers, pada santri-santri semuanya. Kapan kemudian pertolongan Allah datang? Kalau kita punya kepedulian sama yang butuh. Kalau kita punya kepedulian sama yang butuh. Kalau masih mungkin saja kita bantu. Kemarin Edit ya, lancar ya, bantuan nikah 10 juta. Sepasang suami istri datang, ketemu sama Abi, bener mau nikah, bawa sertifikat, mau pinjam. Saya tanya, berapa mau nikah nih? Dalam bayangan saya nikah gedung apa 70, 80. Enggak Ustadz, saya cuma butuh 10 juta, jangan cocok nih.
Saya bilang enggak usah pinjam, kami bantu aja. Kami bantu 5 juta, buktikan dulu akad nikah, nanti 5 juta lagi. Akad nikah betulan. 10 juta. Jangan langsung semuanya nikah habis ini ya. Wah, cocok nih Abi ini. Kita nikah dapat 10 juta nih, jangan. Terbatas ini ya bantuan. Tapi kalau ada yang minta, Abi saya ada terjerat pinjol, Abi bingung gini. Berapa? 59 juta. Kita enggak punya anggaran sebesar itu. Saya tanya, tinggal di mana? Kami izin bayarin tempat tinggalnya aja. Makan sehari-hari di mana? Kalau bisa, kalau merobi makan di sini. Kalau tinggal di Antapani makan ke kantor Kalijati 20. Datang ke sana, hemat-hemat makan. Ada tempat makan gratis. Ya di Antapani juga ada platform istri saya. Ya di Balai Saji Antapani juga ada, punyanya Kak Ana. Nah, jadi pada yang minta kita harus tidak boleh marah, tidak boleh menghardik. Ya itu ilmu. Maka, nah ini ilmunya nih. Gimana supaya pertolongan Allah cepat datang? Cari yang minta-minta. Setuju? Halo? Antum duha di rumah. Begitu keluar tetangga langsung ngomong, "Ahi, bisa pinjam duit nggak?" Kenapa? Mau sunatin anak. Berapa? 450.000. Nah itulah pertolongan Allah itu. Disitulah pertolongan Allah. Jangan kita malah ngomong, udah gua punya utang, pakai cara sunatan, minta lagi. Ini kita nggak ngerti ilmunya. Karena kata Allah, kapan pertolongan itu datang? Satu dengan anak yatim, dan yang kedua dengan siapa? Dengan orang yang minta. Jangan kita hardik. Maksudnya jangan dihardik gimana? Ya kasih baik-baik. Kalau ndak punya layani baik-baik. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati, coba lagi. Dan terhadap nikmat Rabbika, dari Tuhanmu, dari Rabbmu, fahaddis. Coba lagi. Haddatsana diriwayatkan. Kenapa disebut dengan hadis Rasul? Karena Nabi meriwayatkan. Nah kita itu juga sama Allah dituntut meriwayatkan. Dituntut juga punya hadis. Apa itu? Tahadus bin nikmah. Dituntut kita meriwayatkan nikmat yang baik-baik. Itulah adab seorang mukmin, kawan-kawan sekalian. Ini ayat ke-11 ini banyak yang gak sadar. Contoh ya, kalau pulang dari majelis pengasuhan, tahadus bin nikmah, ditanya sama orang di rumah, gimana mah pengajian? Hah, haredang, panas. Yang diingatnya panas. Makannya nggak disebut. Ustadznya menil lama juga naik. Tunggu 8:30. Malah pertama-pertama jualan umroh. Siapa yang jualan umroh? Haji Edwin ngasih tausiah supaya mudah umroh. Dengan travel manapun terserah. Belum tentu juga sama Ruby mahal. Ya, premium. Jadi jangan lidah ini berbicara yang gak enak. Kadang saya ditegur sama istri itu juga. Landing dari Jakarta, yang ada fast food, saya makan fast food. Ditanya sama istri, udah makan sayang? Udah. Ya ginilah Hani, fast food ini. Ditegur sama beliau. Bersyukur, nah gitu. Jadi gimana tadarus bin nikmah? Gimana pengajian? Seru. Lumayan makan gratis, hemat 20.000 hari ini. Nih dapat beras sama sarden. Ayo kita coba nih, gitu. Tahadus bin nikmah. Allah nuntut kita untuk bicarakan nikmat. Ya? Haris baru pulang umroh sama Ruby Tour sama umroh Hufaz Mutkin. Gimana Haris umroh? Harus tahadus bin nikmah. Masya Allah Ka'bah, Masya Allah Nabawi. Ya, gimana Haris umroh? Ya gitulah, bertugas. Ya gitulah. Mana Haris? Haris ya? Gimana umroh? Masya Allah happy Pak. Gimana ya begitulah. Abi ngomel-ngomel terus. Abi ngomel pula. Ya memang umroh itu kan ada abi ngomel ya. Ada ketemu Ka'bah ya. Fokus sama nikmat. Wa amma bi ni'mati
rabbika fahaddits. Gimana Ustaz Abu Ledan kerja di DP Foundation? Masya Allah, makan tiap hari free. Dapat mobil, dapat ini, dapat, alhamdulillah. Mustahil lapar, alhamdulillah. Dapat konter, alhamdulillah. Itu disebut yang bahagia-bahagia. Kadang kita ini kalau ditanya orang ingatnya yang ngeri-ngeri. Istri itu kan, kalau ditanya gimana Hani, alhamdulillah. Habis sakit ini makin banyak bersyukur. Alhamdulillah, hadiah dari Allah, alhamdulillah. Kanker rahim stadium 3, masih bisa alhamdulillah. Masih bisa ceramah, masih bisa bahagia. Antum masuk angin enggak, batuk pilek enggak, ngomel aja. Halo? Halo? Kenapa ini mukanya jadi muka bersalah begini? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, hidup itu warna-warni, tapi Allah ingin bicarakan nikmat, bukan bicarakan keluhan. Majelis ini banyak kalau mau dikeluhkan. Tangganya menit tinggi, harus naik lantai 2. Namanya juga masjidnya lantai 2. Liftnya terbatas. Ya namanya juga masjid, Bu, bukan mall. Kalau mall mah ada eskalator, pakai lift semua. Beras kok cuma 1 kilo, namanya juga 800 jamaah, Ibu. Makanya 1 kilo. Kalau ngaji 10 orang, sok 25 kilo, sok. Ini tadi 800 orang, Bu. Kita harus bagi-bagi. Kenapa sarden menikur caci begini? Anggarannya segitu, Allahu Akbar. Masih ngomel pula, sarden juga ngomel. Dapat beras ngomel, keluar parkiran ngomel. Papa kajian tuh gini, Pak, macet keluarnya. Namanya juga kajian, Bu. Konser aja yang udah jelas, nggak jelas gitu aja, berdiri berjam-jam, bubaran. Saya jalan di Bandung, ada ngeliat anak muda dari jam 1 siang. Saya tanya, acara apa, Pak? Konser. Kapan konsernya? Jam 7. 7 malam, ngantri dari jam 1. Apa nation gitu? Sondrenalin atau apa gitu? Yang lewat di Kiara Condong ke kiri menuju Gatsu. Itu kan saya bingung, kan zuhurnya kapan, asarnya di mana, maghribnya di mana, isyanya di mana. Tapi itu mereka ngantri, antum baru ngantri gini ngomel aja. Nah, kita kurang-kurangin ya. Kurang-kurangin kita yang enggak baik-baik. Ini sebetulnya ceramah tuh diri habis sendiri, suka ngomel lah ini ya. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita resume semua kawan-kawan sekalian. Apa bagian pertama? Sumpah Allah. Wadduha wal laili idza saja. Yang bagian kedua janji Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak ada yang meninggalkanmu, enggak ada yang benci kamu. Ya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ujung dari semua ini akan bahagia. Akan lebih baik untukmu dari semua permulaan ini, asal engkau tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti akan hadir yang engkau ridhoi. Memang sekarang 15 kali ta'aruf ditolak, nanti akan hadir jodoh yang engkau ridho. Memang sekarang berpisah, nanti akan datang yang engkau ridho. Akan hadir rumah tangga yang kau ridhoi, akan hadir anak-anak yang kau ridhoi, akan hadir bisnis yang kau ridhoi. Nggak apa-apa sekarang bangkrut, tenggelam, lepas dan seterusnya, aman aja. Nanti datang proyek yang kau ridhoi. Wala saufa yu'tika rabbuka fala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bagian kedua. Bagian ketiga, Allah ingatkan fa'amal yatima fa'amal yajidika yatiman fa'awa. Bukankah kemudian Allah dulu temukan kamu, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah temukan kamu yatim, Allah kasih perlindungan. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dulu bingung, nggak ada majelis, nggak punya murabbi, nggak tahu kemana, akhirnya Allah kasih majelis, Allah kasih tempat kembali, Allah kasih tempat beramal, fahada. Wa wajadaka ailan fagna. Dan pada kesulitan itu kamu kemudian sekarang dimampukan, ya. Banyak sekarang DP Foundation 33 karyawan, ya. Total mau sampai 35, 36, ya. Rata-rata upah sudah UMK semua. Dulu sulit-sulit gitu, ya.
Dulu kurus-kurus, sekarang makin berat anak-anak DP Foundation ini. Makannya sudah mulai terjamin. Itu wajadaka ailan fagna. Dulu sulit, sekarang Allah kasih mampu. Maka Allah Azza wa Jalla kasih bagian keempat. Gimana solusinya? Sama anak yatim mesti akrab. Sama anak yatim mesti akrab. Yang kedua, sama minta-minta mesti sopan. Kalau saudara kita sampai minta, sampai ngeluh, itu berarti dia butuh. Jangan sampai ketika dia sampai kelaparan, mau bunuh diri baru kita ngomong. Kenapa nggak ngomong sama kami, keluarga besar? Kenapa nggak bicara? Kemarin bicara disewotin. Makanya sekarang banyak yang depresi karena ngomong ke keluarga besar sulit, ngomong ke rumah ke orang-orang sulit. Nah ini mudah-mudahan ini bisa jalan. Kapan lingkar pengasuhan, Adit? Lingkar pengasuhan ring 3 bulan ini ya. Insya Allah nanti ini lingkar pengasuhan 100 berarti bisa nerima 500 lagi. Ini mau kita jagain satu-satu ya. Di The Giver sudah terjaga nih 100 orang ya. Sampai ada yang bannya bocor kita tahu ya. Kontrakannya habis kita tahu. Nah, ini kita pengen lebih mendalam lagi ke ring 3. 500 orang berikutnya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadis, dan mulut biasakan bicara yang nikmat. Praktek pulang malam ini. Ngomong sama orang rumah, alhamdulillah. Tadi makanan, aduh enak banget. Disajikan alhamdulillah. Ini beras masya Allah. Kok bisa ya gratis. Enak banget. Besok ngomong lagi masya Allah. Allah maha baik. Alhamdulillah nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semua, amin. Kajian malam hari ini Abi cuma pesankan satu ayat saja yang paling mendalam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah nggak pernah membenci. Ya, hari ini apapun yang antum lewati, terima, acceptance dulu. Ada kejadian ketetapan, terima, acceptance, ridho. Habis ridho, sabar. Sabar dari berprasangka buruk kepada Allah, itu yang paling berat. Jangan sampai mikir percuma sholat, jangan sampai mikir doa-doa saya kemarin kemana, jangan sampai mikir begitu. Sangka baik sama Allah. Dan yang berikutnya terus bergerak, ya, terus bergerak taat, terus bergerak berusaha. Ya. Kang Haris dulu waktu umrah Hufaz belum ada logonya, belum ada programnya. Abi ngomong kepada The Giver, siapa yang punya penghafal Quran, ayo diajak ke Al-Murabi tes. Haris duluan yang bikin IG story. Ingat Abi, siapa yang mau umroh gratis, yuk. Haris duluan yang bikin. Beliau duluan yang kemudian merespon. Duluan. Ya wajar beliau yang duluan umroh. Sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka dari itu, ini yang harus kita jaga betul-betul. Apakah kemarin Haris dalam kondisi yang prima? Enggak. Oh, prima juga namanya ya. Haris prima ya. Beliau lagi galau juga di pekerjaan, begini begitu. Tapi beliau tetap khidmat. Ya Allah kasih hadiah ke Ka'bah, Allah kasih hadiah khidmat, Allah kasih hadiah banyak. Ini kita belajar dari Haris ya. Kita belajar dari relawan ini yang alhamdulillah Allah karuniakan takdir umroh bersama Hufaz. Kita belajar bersangka baik insyaallah. Itu yang Abi bisa sampaikan. Kita tutup dengan muhasabah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita awali dengan Asmaul Husna insyaallah. Terima kasih.